Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membicarakan tentang ada 4 hal yang jangan sampai tidak kita lakukan dalam kehidupan ini. Tidak pernah kita lakukan dalam keseharian kita. Yang pertama, jangan pernah kita meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, doa itu merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk bahwa kita ini adalah hamba dan Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi jangan pernah kita meninggalkan doa. Di setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menandakan bahwa Allah ingin mengabulkan apa yang kita hajatkan, apa yang ingin kita dapatkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Wahai hambaku, silakan engkau meminta kepadaku, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena astajib lakum, maka apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan akan aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama, jangan pernah dalam kehidupan ini tidak kita lakukan. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu ingat ya, zikir itu ingat. Jadi jangan pernah kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Uzkuruni adzkurukum." Jadi Allah mengatakan, jika engkau ingat kepadaku, ya, ingat kepadaku, kata Allah, "Adzkurukum," maka aku ingat akan engkau. Jadi menandakan bahwa kita itu dekat atau tidak kepada Allah, menandakan bahwa kita itu cinta dan sayang kepada Allah jika kita banyak berzikir mengingatnya. Jadi dalam seharian kita bisa menghitung apakah kita ini termasuk hamba Allah yang ingat kepada Allah, hamba yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat diri kita, jika kita dalam keadaan banyak berzikir, dalam setiap sesuatu kita mengingat kepada Allah, maka itu tandanya bahwa kita diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ajaran agama kita selalu disarankan setiap kita melakukan sesuatu, kita harus awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyelesaikan sesuatu, kita disuruh mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa fungsinya? Fungsinya bahwa di setiap langkah kita, di setiap denyut jantung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam istighfar itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari bala ataupun bencana apapun. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Aku tidak akan memberikan azab kepada seorang hamba atau kepada suatu kaum, wahum yastaghfirun, sedangkan mereka selalu memohon ampun kepadaku, selalu memohon maaf kepadaku dan beristighfar kepadaku. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, dan tentu kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari khata' wan nisyan, dari kesalahan dan lupa. Maka setiap kita melakukan kesalahan dan di setiap hari kita, mari kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang keempat, jangan lupa kita dan jangan tidak pernah kita lakukan dalam keseharian kita itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat kehidupan kini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bernapas, itu nikmat. Kita bisa melihat, itu nikmat. Dan setiap apa yang melekat di dalam diri kita, setiap detik yang kita lakukan, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah mengatakan, jika engkau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, la azidannakum. Jadi la in syakartum la azidannakum. Ini satu rumus yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dia, kalau kita bersyukur, la azidannakum. Apa tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita selalu berterima kasih dan merasakan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tambah dekat kepada Allah karena bentuk dari syukur kita itu adalah kita selalu ingat dan kita akan semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditandai dengan banyak-banyak melakukan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama zadatis syukru zadatis sa'adah. Jadi semakin bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zadatis sa'adah. Maka kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Kita tidak pernah membandingkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa syukur itu nikmat itu akan Allah tambahkan dan kita akan semakin merasa bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat sekalian yang beriman, demikianlah ada 4 hal yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan tidak pernah kita lakukan atau kita lupakan dalam keseharian kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.